Ini sudah bisa dimulai ya? Udah rekamannya udah masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa na'udzu billah min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna nabiyyana wa imamana Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu Allahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa taba'a sunnatahu ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya rabbal alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah wa la haula wa la quwwata illa billah. Tentu kita bersyukur, alhamdulillah, summa alhamdulillah. Kita sudah 22 hari Ramadan membersamai kita. Dan insyaallah malam ini kita juga akan masuk malam yang ke-23. Betul kata Allah Subhanahu wa taala, ayyaman ma'dudat. Memang Ramadan ini adalah hari-hari yang bisa kita hitung. Begitu cepatnya waktu berjalan. Tadinya ketika kita bulan Sya'ban, Rajab, Sya'ban menunggu datangnya Ramadan. Begitu Ramadan sudah membersamai kita, sudah tinggal 1 pekan akan meninggalkan kita. Saya jadi teringat dalam kajian Tazkiyatun Nafs itu, sebenarnya orang-orang beriman atau kalau masih ada setitik iman dalam hati kita ini, pastinya ada 2 perasaan yang menyelimuti benak kita, pikiran kita, nurani kita. Apa 2 perasaan itu? Bainal khaufi war raja. Antara perasaan takut, cemas, gelisah, khawatir. Tapi di saat yang bersamaan juga muncul satu sikap, sifat, suasana, perasaan ar-raja. Harapan yang sangat tinggi, optimis akan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa takut? Monggo ini kemudian harus menjadi bahan evaluasi buat kita semua. Kira-kira Bapak Ibu 22 hari Ramadan yang membersamai kita sampai hari ini, di mana Allah telah memberikan kepada kita proyek-proyek terbaiknya. Berpuasa, salat malam, membaca Al-Quran. Kira-kira semua itu diterima tidak oleh Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita berbicara puasa, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berapa banyak? Mudah-mudahan tidak banyak jamaah sekalian. Ada di antara kita kaum muslimin yang berpuasa, tapi mohon maaf, kedua matanya tidak berpuasa. Kedua matanya masih lirik sana, lirik sini. Kedua matanya masih menikmati dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan ada pula di antara kita berpuasa, tapi mulut kita
tidak berpuasa, pembicaraan kita tidak bisa kita jaga. Berpuasa tapi masih berbohong. Berpuasa tidak jujur. Berpuasa suka ngerasani orang, riba. Berpuasa tapi masih suka mengumpat, mengadu domba, menyebar berita fitnah. Ini yang kita takuti. Jamaah sekalian, berapa banyak orang yang merasa berpuasa tapi juga kedua telinganya tidak berpuasa. Senang masih mendengarkan gosip, omongan-omongan yang tidak ada manfaatnya, yang membuat kita jauh dari aturan Allah. Kalau bahasa Nabi yang mulia, kam min sa'imin laisa lahu jazaa'un min siyamihi illa al-ju'i wal 'atashi. Berapa banyak aku perhatikan, kata Nabi, dari umatku yang berpuasa tapi dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali hanya menahan lapar dan dahaga saja. Kenapa? Man lam yada' qaula az-zur wal 'amala bihi falaysa lillahi hajatun min ayyada'a ta'amahu aw syarabah. Barang siapa tidak bisa meninggalkan omongan-omongan zur yang penuh dengan kebohongan, omongan yang kotor, yang jorok, dan perbuatan yang menjurus ke arah sana, falaysa lillahi hajah min ayyada'a ta'amahu aw syarabah. Allah tidak butuh, Pak, dengan lapar dan dahaga yang kita laksanakan dengan puasa kita ini. Ini kekhawatiran, Bapak, yang perlu kita renungkan bersama. Mumpung masih ada 1 pekan ke depan. Boleh jadi, termasuk yang berbicara jemaah sekalian pada saat ini, boleh jadi kita berpuasa, tapi yang mengganjal pahala puasa kita, yang merusak puasa kita, kadang masih ada di antara kita menikmatinya. Mata tidak berpuasa, telinga tidak berpuasa, tidak bisa dia jaga, pembicaraannya juga lepas, tidak bisa dia jaga, tidak bisa berpuasa karena Allah. Maka semua itu akan mengganggu nilai puasa yang kita lakukan. Jemaah ini dimuliakan Allah, saya masih ingat bahasa ulama-ulama kita, andai kata dalam 22 hari ini ada mata yang masih bermaksiat, ada mulut yang sempat berbohong, ada telinga yang masih hobi mendengarkan atau pernah hobi mendengarkan omongan-omongan atau suara-suara yang tidak baik untuk kita dengar, dan kita sadar, istighfar yang banyak. Makanya jemaah sekalian, salah satu doa ini, walaupun hadisnya ada yang mengomentari macam-macam, tapi yang jelas terkait dengan fadailul a'mal, Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah memperbolehkan kepada kita untuk melaksanakan hadis seperti ini. Ucapkan yang banyak, jadikan dikit-dikit seharian kita. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah kecuali Engkau. Ini proklamasi kita jemaah sekalian. Setiap hari memperbaharui tasyahud kita, seakan-akan kita betul-betul menghamba kepada Allah, siap diatur oleh Allah. Apapun perintah Allah siap kita laksanakan, larangan Allah akan kita jauhkan. Asyhadu an la ilaha illallah. Kita siap apapun yang terjadi dalam kehidupan ini. Permintaan kita hanya kepada Allah, doa-doa terus kita panjatkan kepada Allah. Tidak ada syirik di antara kita. Tapi namanya manusia, ikhwatal iman, terkadang syahadat itu hanya di mulut, Pak. Tapi konsekuensi syahadat itu kadang terganggu di lapangan dengan dosa-dosa kita. Jangan lupa kata Nabi, astaghfirullah, aku beristighfar kepada Allah, aku minta ampun kepada Allah. Saya berharap
Bapak Ibu, istighfar yang kita ucapkan ini tidak hanya di mulut, tapi istighfar yang penuh dengan kesadaran. Saya berpuasa, tapi dalam puasa saya selama 22 hari ini banyak masalah yang saya lakukan. Mata saya terganggu, telinga saya terganggu, pembicaraan saya juga terganggu dan mengganggu puasa saya. Astagfirullah. Aku minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus punya orientasi akhirat, Bapak. Nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Aku memohon kepadamu surgamu ya Allah, dan aku berlindung dari nerakamu. Karena sebenarnya hidup ini ujung-ujungnya ke situ jamaah kalian. Dunia ini sering saya sampaikan di majlis ini pula, paling kita menikmati 60, 70, tua-tua dikit 80 tahun. Setelah itu kita akan mati, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Minta kepada Allah, nas'aluka al-jannata wa na'udzubika minan nar. Ibunda Aisyah sempat bertanya, apalagi lebih-lebih berada Pak di hari-hari terakhir seperti ini, di 10 hari dalam 10 malam terakhir Ramadan seperti ini. Doa apa yang saya minta kepada Allah ya Rasulullah? Quli, kata Nabi, ucapkan, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sungguh Engkau zat yang maha pemaaf, suka kepada permaafan, maka maafkan semua salah dan dosaku ini. Kalau jenengan menikmati ini jemaah kalian, kalau bahasa guru saya Bapak, ini lagu wajib Ramadan Pak. Ya. Jenengan kalau lihat di Ampel, ya Ampel, orang-orang Arab itu Bapak, sambil lu jualan, itu ada senandung lagu begitu. Ternyata ada hadisnya memang. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Diulangi lagi Pak. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu dinikmati betul jemaah sekalian. Nah, saudara, saya balik lagi dengan apa yang saya sampaikan, evaluasi Bapak. Ketika sudah berada di penghujung Ramadan seperti ini, di mana Allah sudah mengatakan ayyaman ma'dudat. Memang hitungan hari Pak Ramadan ini. Begitu cepat berjalan, tiba-tiba sudah 22 hari kita lalui jemaah kalian. Ayyaman ma'dudat. Masya Allah. Putranya siapa ini Pak? Aktif ini Pak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, evaluasi Pak. Perasaan takut begini harus muncul pada diri kita. Jangan-jangan 22 hari kita berpuasa, tapi terkotori puasa kita dengan maksiat mata, maksiat telinga, maksiat pembicaraan lewat mulut ini. Maka ucapkan ini Pak. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Dan begitu seterusnya jemaah sekalian. Saudara, evaluasi pula Bapak Ibu. Kita sudah masuk malam ini, sudah masuk malam yang ke-23 insyaallah. 22 malam salat tarawih kita ini diterima tidak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan ada satu malam Pak yang dengan sengaja kita tidak mau salat tarawih. Sengaja kita teledor atau meneledorkan diri jemaah sekalian dengan tidur, santai, cangkruan, dan baru menyesal saat ini. Jangan putus asa. Karena Nabi mengucapkan dua-duanya as-siyam wal qiyam. Puasa dan qiyamul lail, salat malam itu, salat tarawih itu satu kesatuan, tidak bisa dipisahkan. Makanya model hadisnya, redaksi hadisnya juga sama. Man shoma ramadhana, juga ada man qoma ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Puncaknya nanti jamaah sekalian, mudah-mudahan malam ini Pak. Man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaba
ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Sama itu jamaah kalian. Diulang-ulang sama Nabi 3 dengan sentuhan yang berbeda. Masalah puasa, masalah salat tarawih, dan masalah semangat kita untuk menjemput malam Lailatul Qadar. Saudara, perasaan takut begini, suasana takut begini itu membuat kita Pak semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kekhawatiran seperti ini membuat kita semakin semangat beribadah kepada Allah. Ada kegelisahan, Pak. Tidak apa-apa, biarkan aja. Nanti jenuh-jenuh dia kita ini. Ada kegelisahan pada diri kita, ma'asyar muslimin. Apa kegelisahan itu? Jangan-jangan Ramadan ini Ramadan terakhir. Tahun depan saya nggak jumpa lagi. Dan kita tidak tahu ajal jemaah sekalian. Saya kemarin pernah menyampaikan di kajian tazkiyah saya di sini. Coba lihat Pak. Ramadan tahun lalu ada saudara kita bertarawih dengan kita. Tapi Ramadan tahun ini mereka tidak tarawih lagi dengan kita. Kenapa? Dipanggil duluan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan 11 bulan ke depan ada di antara kita atau mungkin kita ada mungkin yang berbicara ini ma'asyar muslimin dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak tahu. Nah, rasa takut begitu, rasa khawatir begitu, rasa gelisah begitu, kegalauan seperti itu membuat kita semakin dekat, Pak. Saya tidak mau main-main. Sudah tinggal 1 pekan Ramadan ini. Saya akan tunjukkan malam ini tarawih terbaik saya, qiyamul lail terbaik saya, besok puasa terbaik saya, bacaan Quran terbaik saya. Karena boleh jadi tahun depan saya tidak akan jumpa lagi. Walaupun tetap Pak imbangkannya dengan perasaan ar-raja, optimis Pak. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Orang yang punya harapan yang sangat tinggi, tidak santai Bapak. Walaupun kadang kalau saya pribadi Pak, yang menciptakan syahwat saya, nafsu saya Allah. Cuma kebetulan saya tidak bisa mengendalikan syahwat saya. Saya punya Allah yang Maha Pengampun, yang Maha Penyayang, punya sifat Rahman, Rahim, Ghafur, Ghaffar, bahkan Tawwab. Masya Allah. Selesai sudah Pak. Apalagi di bulan Ramadan seperti ini. Katanya Allah Subhanahu wa taala dalam hadis yang sahih Pak, turun tiap hari Pak. Dari riwayat dan tiap malam, turun tiap malam memproklamirkan dirinya kepada kita. Hal min sa'ilin, adakah dari hamba-Ku yang mau memohon, meminta kepadaku? Minta Pak. Berdoa aja dengan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa juga enggak bayar kok. Tapi kenapa kita ini kok malas? Seharusnya Pak ada keseriusan dari kita Pak. Himpun Pak. Kumpulkan Pak doa-doa permintaan terbaik sampai daripada Allah Subhanahu wa taala. Manfaatkan ini momentum dengan 1 pekan lagi Pak. Angkat tangan sambil minta, munajat. Tidak ada doa yang tertolak di bulan Ramadan itu, ma'asyar muslimin. Apalagi doa nanti setelah di saat kita berbuka puasa Pak. Itu dahsyat. Kormanya sudah jelas, dibungkus setiap plastik 3 biji. Tidak tahu nanti bagaimana gorengannya apa, terus makan apa nanti. Silakan antum tersenyum, antum senang. Memang harus senang kata Nabi. Lis-shaimi farhatan, bagi orang yang berpuasa itu ada 2 kebahagiaan. Memang bahagia ketika berbuka puasa. Harus bahagia berbuka puasa Pak. Cuma lebih indah lagi, Allah sangat terkesima kepada kita. Di saat sampai senang, tersenyum, bahagia berbuka puasa, masih ingat Allah Subhanahu wa taala. Wih, itu dahsyat Pak. Dalam satu riwayat dikatakan, "Tuh lihat tuh hamba-Ku tuh. Dari mulai subuh aku larang dia makan. Aku larang dia minum. Berlapar-lapar dan berhaus-haus karena aku. Karena melaksanakan perintahku. Sekarang aku perbolehkan dia berbuka. Adzan maghrib sudah dikumandangkan, rezeki di depan mata. Dia juga masih ingat kepadaku." Luar biasa ini Bapak. Tidak berebut. Fokus sampai Pak, fokus doa. Apapun yang dapat, ya kita syukuri. Tidak kebagian, ya tidak apa-apa. Yang penting saya sudah minum air putih, dapat korma juga sudah cukup. Terus sampai komunikasi dengan Allah Pak. Doa jenengan ketika berbuka puasa, la yuraddu, mustahil ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala.
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini mukaddimah saya. Mainkan Bapak dua perasaan ini, al-khauf war raja. Perasaan takut, perasaan gelisah, perasaan khawatir. Takut puasa saya terkontaminasi, terkotori oleh maksiat mata saya, oleh maksiat telinga saya, oleh maksiat pembicaraan lewat mulut saya. Tapi saya punya Allah yang Maha Pengampun. Jadi rasa dosa, merasa berdosa, merasa bersalah, Pak, terus semakin mendekat dengan Allah. Semakin serius mendekat dengan Allah, jamaah. Apalagi berada di hari-hari terakhir seperti ini. Tangisi Allah Subhanahu wa taala, Pak. Catat Bapak apa yang sampai minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini momentum luar biasa, belum tentu tahun depan kita jumpa lagi, ma'asyar muslimin. Saudara, puncak dari semua itu mudah-mudahan masih ada peluang, Pak ya. Ini malam 23, 24 sampai malam 30 besok. Mudah-mudahan kita dipertemukan dengan malam Al-Qadar. Dan ini puncak dari puncaknya Ramadan. Ini Pak yang ditunggu-tunggu oleh salafus saleh. Kalau boleh saya merenung, ya Mak sekalian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Saya pikir tidak ada satupun di antara kita yang tidak hafal dengan surat pendek ini. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Bapak, Allahu Akbar. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran itu, hunya itu Bapak, kepada surat sebelumnya. Apa surat sebelumnya itu? Ini nyambung tidak? Nyambung ya? Apa surat sebelum Al-Qadar, Pak? Halo? Iqra. Jadi kalau sampean, dulu saya di kampung Pak ketika khatam. Dulu kan dirayakan Pak ya khatam. Kemudian ada tasyakurannya itu, dapat berkat pulangnya. Itu biasanya memulai untuk khataman itu di masjid diawali dengan surat Ad-Duha. At-Tin. Wat-tini waz-zaitun wad-duha wal-laili idza saja wat-tini waz-zaitun. Bukan. Wad-duha alam nashrah wat-tini waz-zaitun, kemudian Iqra. Ya, setelah Iqra apa? Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami turunkan Iqra itu pada malam Lailatul Qadar. Bapak, Ibu, coba lihat begitu mulianya kitab suci kita ini. Semua para mufassir mengatakan Al-Qadar dimunculkan karena Allah memang sengaja ingin menurunkan pedoman hidup buat kita Quran ini. Kalamullah. Sehingga para ulama juga menyepakati salah satu cara efektif untuk bisa berjumpa dengan malam Al-Qadar, pastikan Pak, hari-hari kita di bulan Ramadan adalah hari-hari membaca Al-Quran, hari-hari akrab dengan Al-Quran. Mustahil Bapak, kita akan bisa berjumpa dengan Al-Qadar kalau kemudian kita jauh dari Al-Quran. Pertanyaannya, sudah berapa juz Quran yang sampean baca? Kalau tidak Pak, astagfirullah. Ya, nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu. Jangan pesimis Pak. Mulai malam ini perbanyak zikir jenengan dengan Al-Qur'an.
Karena Al-Qadar itu Pak berbanding lurus dengan turunnya Al-Quran. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami turunkan ini, dia Al-Quran ini pada malam Al-Qadar. Jadi Al-Qadar Pak itu berbarengan dengan Quran. Evaluasi ini masyarakat muslimin. Sejauh mana Pak? Sudah berapa juz yang sampean baca? Terus tanyakan lagi, sudah berapa ayat Pak selama 22 hari yang sudah mampu saya renungi? Ini katanya ada pengajian tiap hari di sini ya. Mudah-mudahan ustadznya juga merenungi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Itu bagian daripada perenungan kita jemaah sekalian. Ya. Kadang saya memahami banyak nyata kita tidak punya waktu katanya Pak untuk merenungi satu ayat saja. Ini kalau sampai satu ayat saja Pak, selama 1 bulan sudah 30 ayat Pak sampai memahami Al-Quran. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Tahu tidak apa itu malam Al-Qadar itu? Al-Qadar Pak. Al-Qadru jemaah sekalian. Itu banyak makna. Yang saya tahu dan saya masih ingat paling ada 3 makna Pak. Yang pertama diartikan Al-Qadar itu syaraf, kemuliaan. Orang Arab Pak ketika bertanya melihat ada orang baru Pak, terus orang ini kelihatannya dikumpulin sampai keliling banyak orang sehingga bertanya, ma qadru hadzal rajul? Ma qadru hadzal rajul? Bagaimana kadar kemuliaan orang ini gitu. Sehingga Lailatul Qadar dinamakan oleh banyak orang malam kemuliaan. Artinya jenengan kalau jumpa dengannya sampai dimuliakan oleh Allah, pasti mendapat kemuliaannya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ada mengartikan Al-Qadar, Pak. Ya qadar, takdir. Al-qada wal qadar. Ya, ini merupakan rukun iman kita yang keberapa? Yang keenam. Orang Pak kalau sudah meyakini qada dan takdir Allah, selesai Pak. 4, 5 iman yang sebelumnya pasti kita kuasai. Nyambung sudah Pak. Apa maksudnya? Lailatul Qadar malam penentuan takdir. Allah siap Pak untuk merubah takdir kita 1 tahun ke depan sampai berjumpa dengan Ramadan yang akan datang dengan doa terbaik sampean ketika sampean berjumpa dengan malam Al-Qadar. Kita kan tidak tahu ya apa yang akan terjadi besok, lusa, pekan depan, bulan depan, sampai berjumpa dengan Ramadan berikut. Tidak tahu Pak. Allah sudah menentukan takdir 1 tahun ke depan. Itu bisa berubah takdir itu pada malam Al-Qadar atas izin Allah bi'izni rabbihim, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Siap berubah takdir yang tidak baik bisa berubah dengan doa terbaik sampean. Makanya para ulama sampai menyuruh suruh catat Pak, tiap malam sampean berdoa. Kalau saya baca tulisan-tulisan para ulama-ulama kita terdahulu, Allahumma in kunta katabtani fi ummil kitabi syaqiyyan aw matrudan, ya Allah, sekiranya Engkau telah menentukan takdir pada tahun yang akan datang ini ada sesuatu tidak menyenangkan pada diri kami, akan ada musibah akan menimpa kepada kami, akan ada ujian menimpa kepada kami, fasrif anna, maka jauhkan semua itu dari kami ya Allah. Pak, doa itu bisa merubah takdir, khususnya pada malam Al-Qadar. Minta Pak kepada Allah Subhanahu wa taala, minta ibu kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mau haji minta, yang mau umrah tiap Ramadan minta. Minta apa saya minta? Keluarga yang sakinah, menjadi suami yang qawwam, istri yang salehah, anak-anak yang birrul walidain, pekerjaan dilancar. Minta semuanya Pak, tiap malam. Dan memang oleh Allah sengaja dirahasiakan kapan itu akan terjadi malam Al-Qadar. Ini hujan Pak, hujannya merata ini. Kayaknya ada sinyal-sinyal ini Pak. Malam 23 ya. Biasanya ini kan perdebatannya luar biasa jemaah ketika berbicara masalah Al-Qadar ini. Nah saudara, bagi saya jemaah sekalian, mau genap mau ganjil, pokoknya 10 malam terus genjot Pak. Tunjukkan doa-doa terbaik sampai minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, "Wa ma adraka ma lailatul qadar." Lailatul qadri khairum min alfi syahr.
lebih baik daripada sampean Pak beribadah tanpa jenuh dan bosan 24 jam selama 84 tahun. Bayangkan Pak. Sampai dengarkan pengajian saya Pak kayak begini satu jam jenuh Pak ya. Iya Pak enggak Pak? Iktikaf Pak dari mulai subuh sampai syuruk. Kira-kira nambah lagi sampai jam 7. Kuat tidak sampean jamaah sekalian? Jenuh Pak. Ini kalau berjumpa dengan malam Al-Qadar sambil beribadah kepada Allah bakal lebih baik daripada ibadah sambil tanpa jenuh, tanpa bosan 24 jam selama 84 tahun. Bayangkan. Tanazzalul malaikatu. Allah tidak mengatakan tanzil, Pak. Tanazzah. Berbondong-bondong malaikat, berduyun-duyun malaikat, gerombolan malaikat Pak berduyun turun untuk mengapresiasi kita umatnya Rasulullah yang berjumpa dengan malam Al-Qadar. Langsung dipimpin waruh oleh malaikat Jibril. Jadi Jibril pada malam itu Pak langsung mendoakan kita semua jemaah. Malaikat turun Pak. Bukan hanya sekedar turun Pak, ingin mengapresiasi kepada kita. Bahkan konon katanya Pak, masing-masing kita didampingi oleh satu malaikat minimal jemaah. Yang siap mendoakan doa terbaik sampean. Min kulli amrin, semua perkara, semua urusan Pak. Urusan apa saja Pak? Karena masing-masing kita urusannya permintaannya beda-beda jemaah sekalian. Asal jangan minta maksiat Pak ya. Asal jangan minta yang enggak karuan, minta yang kira-kira bisa membuat kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang mau kaya tapi bermanfaat buat umat, apa saja silakan. Mau cerdas ilmunya, minta semua Pak. Kalau saya pribadi sih Pak, mintanya cuma satu ya, saya yang perkuat betul Pak. Saya yakinkan betul. Saya ingin masuk surga tanpa hisab. Saya tidak minta yang lain Pak. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar bighairi hisab wala adzab. Saya minta pada Allah ingin masuk surga tanpa hisab, tanpa ada siksaan. Nanti keluar dari dalam kubur Pak, dari kiamat Pak, dicek pegang sama Rasul langsung masuk ke surga Pak. Itu bukan sesuatu yang mustahil. Tangisi Allah Subhanahu wa taala Pak. Yang punya utang banyak Pak. Sudah ruwet di sini Pak, rasanya enggak ada jalan keluar. Tangisi Allah. Bukan sesuatu yang mustahil Pak kalau Allah berkehendak. Dimudahkan semua urusan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Min kulli amr. Kata para malaikat Pak, salam. Kedamaian buat kalian semua, kesejahteraan buat kalian semua, keselamatan buat kalian semua hatta sampai terbitnya fajar jemaah sekalian. Ikhwatul iman, maka kita tidak akan main-main Pak di bab yang satu ini ma'asyar muslimin. Ya, sampai kata Nabi, faman harramaha faqad hurrim. Al-khaira kullu. Barang siapa diharamkan, orang itu tidak bisa berjumpa dengan malam Al-Qadar, berarti orang itu diharamkan dari berbagai macam kebaikan dalam hidupnya. Ini tiap malam selama 10 malam. Bahkan dalam hadis riwayat Bukhari juga ada Pak, kalau memang sampean kecapean betul, minimal perhatikan ganjil-ganjilnya. Sekarang ganjil ya. Ganjil-ganjilnya katanya Mas sekalian. Kalau saya sih 10 malam. Karena khawatir begini Pak, ganjil di sini tiba-tiba di sana tidak ganjil Pak. Ya, di mata kita ganjil Pak, tapi di mata Allah genap Pak. Lebih baik 10 malam saja. Lanjutkan terus jamaah sekalian. Tangisi Allah Subhanahu wa taala jamaah sekalian. Ini kesempatan. Kok bisa kita santai Pak? Wa kana sallallahu alaihi wasallam, kata ibunda kita Aisyah, idza dakhala al-ashr al-awakhir min Ramadan, ketika masuk 10 hari terakhir, 10 malam terakhir Ramadan, syaddal mi'zar, dising-singkan bajunya Pak. Diperkuat ikat pinggangnya Pak. Seakan-akan ada pekerjaan serius Pak. Ayqadha ahla, semua keluarganya dibangunkan Pak. Istrinya dibangunkan. Waduh. Ini kalau ngelihat romantisme rumah tangga Rasulullah ma'asal muslimin, itu itikafnya Nabi Pak, didampingi oleh satu istrinya namanya Zainab di masjid. Jadi Zainab itu yang mendampingi Nabi di masjid Pak. Urusan akomodasi, urusan makan sahur sama makan siang itu Ibunda Sofia. Yang menjaga performa Nabi, yang nyisir rambut Nabi, menggantikan baju Nabi itu Ibunda Aisyah. Sudah dibagi-bagi semua Pak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Serius Pak. Bahkan Nabi katanya di tahun terakhir mau meninggal dunia itu iktikafnya bukan 10 malam terakhir, tapi sejak malam 11 Pak, 24 jam tak turun dari masjid. Kita ngambil yang minimalis aja Pak ya. Ngambil yang hampir semua ulama sepakat Pak, malam terbaik dalam setiap malam itu adalah di pertengahan malam atau di 2/3 malam Pak. Sehingga saya perhatikan masjid-masjid di mana-mana sekarang Pak, di Al-Irsyad, ya, di masjid kami sendiri, bahkan masjid kami mendatangkan imam dari Mekah saya Pak, di Mujahidin, di Al-Falah, gitu. Masya Allah, mereka menghidupkan malam lagi. Ya, Allah alam, tapi ini Muhammadiyah Pak. Tapi silakan, ini masalah-masalah istihad beribadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu habis salat Isya, kemudian salat tarawih 8 rakaat, tidak ada witir, witirnya nyambung lagi nanti. Tengah malam jamaah sekalian, ada yang jam 12, ada yang jam 1, ada yang jam 2. Mereka baca Quran 1 juz Pak, berdiri. Saya perhatikan, saya hitung Pak, 1 jam 50 menit. Terus kunutnya, mereka pakai kunut. Kunut terakhirnya Pak, itu sampai 1/4 jam, kadang-kadang sampai 20 menit berkunut. Semua pada menangis masyaallah muslimin. Al-Aqsanya didoakan, kondisi bangsa ini didoakan, mendoakan orang tua kita, diingatkan akan dosa-dosa yang pernah kita perbuat. Ya Allah, jangan sampai kemudian Ramadan kami tidak mendapatkan ampunan-Mu. Aduh, tersentuh betul masyaallah muslimin. Masa setiap malam kita begitu tidak akan dipertemukan dengan Al-Qadar? Kayaknya sesuatu yang mustahil Pak. Ini salah satu cara ya. Tapi ada cara lain Pak, sampai duduk saja di masjid. Biasanya kenapa disuruh iktikaf? Karena iktikaf itu ma'asyal muslimin, orang tinggal di masjid. Al-muqthu bil masjid biniyatut taqarrub ila Allah, diam di masjid dengan niat mendekatkan diri kepada Allah. Orang kalau ke masjid Pak, sampai enggak pegang Quran, enggak pegang hadis, duduk saja Pak nyender, itu sudah dianggap ibadah Pak. Apalagi duduknya sampean Pak baca Quran. Duduknya sampean di masjid zikir Pak. Duduknya sampean bersalawat kepada Nabi, duduknya sampean Pak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa, menangisi Allah. Luar biasa ya. Terus jumpa dengan malam itu, sudah punya tiket Pak, sampean beribadah 83 tahun selama setiap harinya 24 jam, tidak pernah bosan beribadah kepada Allah, bahkan lebih baik jamaah sekalian. Maka wajar kalau Nabi sampai memberikan teguran keras kepada kita, faman harramaha faqad hurrim al khaira kulli. Barang siapa diharamkan oleh Allah tidak berjumpa dengan malam Al-Qadar, maka Allah haramkan pula kepada orang itu untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan yang lain. Ini tiap tahun dimunculkan, momentumnya jelas kata Nabi. Setahun sekali berada di 10 malam malam Pak, bukan siang ya. Lailatul Qadar, laila malam Pak. Beradanya di waktu malam, kok bisa santai? Kok bisa khusyuk di depan televisi nonton bola Pak? Main HP, main game, cangkruan di kafe. Kita pingin cangkruannya Pak di masjid bersama Allah Subhanahu wa taala Pak. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yudarisu Jibril Pak. Sampai katanya jemaah sekalian, Nabi Pak, ini mihrabnya Pak dikasih tabir khusus. Nabi bernostalgia Pak dengan awal-awal dulu ketika menerima wahyu dengan Jibril itu. Wa yudarisu Jibril, dan tadarusan dengan Jibril ma'asyal muslimin. Ketika ada seorang sahabat yang baca Quran, suaranya agak serius, agak teriak-teriak jemaah sekalian, dibuka tabirnya sama Nabi. Ya ukhay, wahai saudaraku, kecintaanku kata Nabi, khaffidus sautak, ringankan suaramu. Inni ata'abbadu rabbi, saya sedang berkomunikasi dengan Tuhanku. Allahu akbar. Itu di 10 malam terakhir ma'asyal muslimin seperti itu. Mumpung Pak, ini kita sudah masuk malam 23 ya. Ya mungkin saja Lailatul Qadarnya malam Jumat kemarin Pak, saya nggak tahu juga. Ya, mungkin malam Sabtu kemarin, nggak tahu juga. Karena ini rahasia. Ayo optimis saja Pak, malam ini. Ya, besok Pak, malam ini lagi. Besok lagi, malam ini lagi Pak. Sampai ketemu, insya Allah kalau semua berpikir begitu, kita dipertemukan dengan malam Al-Qadar insya Allah. Saudara, sudah tinggal 10 menit, kita akan berbuka puasa. Persiapannya, saya mengucapkan selamat. Mudah-mudahan puasa kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasa yang sempurna. Ya, puasa yang sempurna. Puasa mata, puasa telinga, puasa pembicaraan, puasa pikiran, puasa hati, dan puasa fisik juga. Kalau pernah seperti itu Pak, istighfar yang banyak,
tinggal 7 hari, tunjukkan 7 hari ke depan puasa saya puasa terbaik. Oke? Kemudian salat malam kita, Pak. Jadikan salat malam terbaik. Niat saya ingin berjumpa dengan malam Al-Qadar. Bacaan Quran sampean, Pak, bacaan Quran terbaik. Kalau belum khatam, targetnya tinggal 1 pekan, saya akan khatamkan 1 pekan ini. Niat saya ingin berjumpa dengan malam Al-Qadar. Bahkan para ulama menyuruh kepada kita, Bapak, untuk berinfak, Pak, setiap malamnya sesuai dengan kemampuan sampean semua. Bisa 1.000, 5.000 ya 5.000, 10 ya 10, 50 ya 50, 100 sesuai dengan kemampuan kita, Pak. Dan cari orang yang tepat sasaran, kita berikannya jemaah sekalian. Ini kalau sampean berinfak, Pak, berinfak pas tepat pada malam Al-Qadar, Pak. Seakan-akan sampean pekerjaan sampean berinfak, Pak, 24 jam selama 84 tahun. Iya, Pak. Kalau sampean ketemu Al-Qadar pas baca Quran, jemaah sekalian, sampean seakan-akan baca Quran, Pak, 24 jam enggak berhenti-berhenti selama 83 tahun. Kalau sampean istighfar, Pak, di malam itu seakan-akan sampean istighfar 24 jam selama 83 tahun. Inilah karunia yang Allah berikan kepada kita semua. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat malam kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bacaan Quran kita juga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Munajat, doa-doa terbaik kita semuanya diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga pula dosa-dosa kita juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma arhamna bil Quran, wahfazna bil Quran, wa akrimna bil Quran, wahdina bil Quran, wasaddid lana bil Quran, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits, innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma taqabbal minna salatana, Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana, Allahumma taqabbal minna qira'atana wa tadabburana bil Quran, Allahumma taqabbal minna zakatana wa infaqana wa sadaqatina wa salihah a'malina birahmatika ya akramal akramin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna ya rabbal alamin. Allahumma habbib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minal rasyidin waj'alna min ibadikas salihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ja'alni muqimas salah wa min dhurriyyati wa dhurriyyatina jami'an. Rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Saya mohon maaf semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.